Halo teman, kita berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 jenis racun modern yang dapat membuat kelenjar pineal manusia terkunci sehingga manusia tidak mampu mengeluarkan semua potensinya dengan optimal. Dikutip dari Humans Are Free, Dietrich Klinghardt, seorang dokter terkenal dengan pengalaman puluhan tahun di bidang nutrisi dan kesehatan, mengungkapkan bagaimana racun di udara, air, dan pada makanan digabungkan untuk menghasilkan efek yang kuat dan merusak pada kelenjar pineal di pusat otak manusia. Kerusakan yang kemudian diperparah oleh radiasi nirkabel EMF atau electromagnetic field. Kelenjar pineal yang oleh Descartes disebut dengan the seat of the soul, atau dalam terjemahan bebas berarti tempat di mana jiwa manusia bertahta, adalah penangkap medan energi yang lebih tinggi dan juga sebuah kelenjar yang mengontrol sistem kekebalan dan endokrin kita. Yang jelas, ada kekuatan jahat jenius yang memahami cara kerja mekanisme ini dan dengan sengaja memperkenalkan unsur-unsur ini secara massal ke dalam masyarakat dan mengetahui dampak akhirnya terhadap otak manusia. Yang pertama adalah aluminium yang berada di udara yang berasal dari chemtrails, yang banyak orang anggap sebagai asap buangan pesawat jet. Chemtrails ini dibuang di udara dengan tujuan agar geoengineering bisa tercapai, yang pada biasanya digunakan untuk mengendalikan cuaca, untuk merekayasa cuaca, merekayasa climate dan lain-lain, yang selama ini selalu disalahpahami oleh banyak orang yang dianggap bahwa itu hanyalah sebuah buangan emisi dari pesawat terbang, yang which is sebenarnya secara logika tidak masuk di akal karena aftur sebenarnya setara dengan kerosen, sehingga tidaklah mungkin bahwa emisinya akan terlihat seperti chemtrails. Dan yang berbahaya adalah apabila aluminium ini sampai mendekati tanah dan akhirnya kemudian dihisap masuk melalui tubuh kita, melalui saluran pernafasan dan hingga masuk ke dalam paru-paru. Aluminium juga terdapat dalam banyak produk seperti deodoran dan kemasan makanan, dan juga vaksin yang berfungsi sebagai bahan pembantu untuk meningkatkan respon kekebalan tubuh. Dan ini sangat berbahaya sekali karena dalam salah satu hasil penelitian dikatakan bahwa jumlah aluminium yang tinggi di dalam tubuh akan menimbulkan gangguan fungsi kognitif, neurotoksisitas, Alzheimer, dan autisme. Yang kedua adalah racun bernama fluoride. Fluoride adalah kunci penyebab utama kerusakan yang terdapat di dalam pestisida, antibiotik, teh, produk gigi, produk pasta gigi dalam hal ini, racun tikus, dan banyak lagi. Fluoride biasanya dikaitkan dengan artritis, diabetes, gangguan endokrin, efek gastrointestinal, hipersensitivitas, penyakit ginjal, kesuburan pria, fluorosis tulang, penyakit tiroid, kerusakan struktur tulang dan otak, dan 2 penyebab utama kematian di Amerika Serikat, yaitu penyakit kardiovaskular dan kanker. Yang ketiga adalah racun yang bernama glifosat, yang banyak ditemukan di dalam pestisida yang disemprotkan secara bebas ke tanaman-tanaman pertanian, dan glifosat banyak ditemukan di dalam darah, urin, dan air susu ibu, bahkan pada orang-orang yang mengkonsumsi 100% makanan organik. Glifosat menguras mikronutrien yang penting bagi kesehatan organisme tumbuhan dan hewan seperti kalsium, seng, magnesium, belerang, dan kobalt, dan masih banyak lagi. Glifosat juga membunuh bakteri yang sehat di mikrobiomia di dalam usus kita yang bertanggung jawab atas kesehatan, kekebalan, dan otak kedua kita. Lebih gilanya lagi, glifosat mampu meniru 1 dari 22 asam amino dan berpura-pura menjadi glisin dan menimbulkan efek negatif yang parah. Dan semua racun ini memberikan dampak yang lebih buruk lagi ketika bertemu dengan gelombang elektromagnetik, khususnya Wi-Fi yang biasanya berkisar pada kisaran 2 hingga 5 GHz. Gelombang elektromagnetik seperti Wi-Fi membuka sesuatu di dalam otak kita, memungkinkan racun-racun tersebut melewati penghadang darah otak atau yang disebut dengan brain-blood barrier dan menonaktifkan kelenjar pineal manusia. Jelas ini sangat berbahaya dan hampir semua orang tidak menyadarinya. Dalam salah satu bukunya, Rudolf Steiner, mistikus dari
mistiskus dari Austria, pendiri Waldorf School, memperkirakan bahwa meramalkan bahwa akan ada pergerakan yang diprakarsai oleh segelintir orang tertentu untuk merampas jiwa manusia dan memutuskan hubungannya dengan kesadaran tertingginya. Dan untuk itu mereka harus menghancurkan kelenjar pineal pada diri manusia. Dan yang menakutkan, kelenjar pineal adalah bagian paling sensitif dari sistem saraf pusat kita dan yang sangat-sangat sensitif terhadap 4 hal ini: aluminium, glifosat, fluoride, dan wifi. Banyak orang yang hidup di zaman modern ini mengalami kalsifikasi atau pengapuran kelenjar pineal yang parah. Dan kelenjar pineal adalah penting bagi manusia yang juga berperan dalam mengendalikan sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin manusia. Oleh sebab itu, sungguh sangat mengherankan bahwa industri telekomunikasi telah dengan sengaja memilih frekuensi ini dari frekuensi-frekuensi lainnya yang lebih bersahabat. Apalagi perannya dalam membuka blood-brain barrier agar racun-racun tersebut dapat masuk tanpa mengalami hambatan-hambatan yang berarti dan menjadi 4 serangkai yang mematikan. Namun, apakah 4 unsur ini bersatu hanya sekadar kebetulan atau memang merupakan perpaduan yang memang disengaja dibuat? Dan bila memang ini disengaja, jenis jahat atau kekuatan gelap macam apa yang mengetahui hal ini dan mewujudkannya? Saya akan mengutip lagi kata-kata Dietrich Klinghardt dalam salah satu videonya. Pasti ada sekelompok ilmuwan yang sangat cerdas yang telah merancang protokol ini untuk memasukkan fluoride ke dalam air minum, memasukkan aluminium nano ionisasi ke udara, memasukkan glifosat ke dalam makanan, dan kemudian mengaktifkannya, menyalakannya dengan frekuensi yang tepat. Butuh waktu 20 tahun bagi saya untuk menemukan badai sempurna yang ditimbulkannya, dan ini bisa jadi hanya sebuah kebetulan. Fenomena Adolf Hitler dan lainnya mengenai orang-orang yang berada di bawah pengaruh sesuatu yang benar-benar gelap dan merusak. Dan saya yakin mungkin saja cukup banyak ilmuwan dan politisi yang berada di bawah pengaruh tersebut dan bertindak namun tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Dia kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa frekuensi 5G adalah contoh yang baik tentang politisi yang bertindak di bawah pengaruh kekuatan destruktif tanpa menyadari alasan mereka melakukannya. Frekuensi 5G atau 5G terpancar ke semua arah, memapar tumbuhan, hewan, dan manusia, membekap kita semua dengan frekuensi elektromagnetik yang sangat berbahaya dan beracun, yang dapat mengurangi ketersediaan oksigen dan banyak hal lainnya. Klinghardt mempunyai 3 jawaban mengenai bagaimana hal itu terjadi, namun teori terakhirnya bahwa manusia bertindak di bawah pengaruh kekuatan penghancur yang gelap dan bahkan tidak mengetahui bagaimana atau mengapa adalah gambaran yang sempurna dan mengerikan tentang cara kerja tata dunia baru atau New World Order ini. Jika seseorang meneliti konspirasi di seluruh dunia cukup lama dan melakukan perjalanan jauh ke dalam lubang kelinci, ia akan menyadari bahwa hanya ada sedikit kebetulan dan bahwa segala sesuatunya lebih baik dijelaskan melalui konspirasi dan bukan dengan kebetulan. Di episode berikutnya akan kita jelaskan lagi lebih jauh dampak negatif dari terbukanya portal kelenjar pineal dan dampaknya bagi kesehatan dan bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir dampaknya. Terima kasih dan see you soon.